Baik Merdos, kita ke atas dulu biar saya sampaikan bagaimana ceritanya video kali ini. Aduh, saya ke atas dulu. Halo Meredos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Aufia di channel YouTube ini. Semoga Meredos semuanya dalam keadaan seperti ini kita masih diberikan kebaikan, kesehatan, serta kebahagiaan. Walaupun memang kasus COVID-19 Meredos khususnya di India masih belum menemukan kurva yang menurun, masih terus menanjak. Bahkan Meredos 2 hari yang lalu pecah rekor menjadi 400.000, bayangkan, kasus per hari. Karena memang India melakukan 1,9 juta tes per harinya. Dan sampai saat ini Meredos kita bahkan mendapatkan informasi dalam 24 jam terakhir ada sedikit penurunan, yaitu 390.000 kasus dalam 24 jam terakhir. Dan sebagaimana yang diketahui kita di India ada 750 WNI, dan dari situ, dari kabar yang terakhir saya dapatkan, ada 29 orang yang terkena COVID-19. Dan oleh karena itu Meredos, saya mengingatkan jangan lupa untuk kita menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan kita membantu orang di sekitar kita yang kurang mampu. Dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu beserta bala bencana yang ada dan kita segera bangkit. Meredos sekalian, ini memang kabar buruk yang terpaksa harus saya sampaikan, yaitu terkait terpaparnya diri dari kasus COVID-19 yang ada di India. Ada teman kita bernama Daniel, sesama mahasiswa, sedang mengambil S1 dan sekarang berada di New Delhi. Dalam keberadaannya di New Delhi, dia terpapar kasus COVID-19. Dan dalam kesempatan ini saya mengajak dia untuk ngobrol, podcast, berbagi bagaimana pengalaman dia terpapar COVID-19 yang ada di India. Yang kita tahu sekarang kita berada di gelombang kedua yang benar-benar dahsyat mengenai banyak orang yang ada di India, termasuk Daniel sendiri dan mungkin 28 WNI yang lainnya. Bagaimana Meredos ceritanya? Yuk ikuti video podcast saya kali ini. Baik Meredos, alhamdulillah kita sudah terhubung langsung bersama teman saya, kita sesama pelajar Indonesia yang ada di India, yaitu bersama Mas Daniel. Beliau adalah penyintas. Penyintas ini istilahnya Mas Daniel orang yang sudah pernah dan akhirnya alhamdulillah sembuh dari COVID-19. Nah, tanpa panjang lebar, saya mungkin meminta Mas Daniel untuk perkenalan dulu kepada Meredos, nama lengkapnya siapa, asalnya dari mana, ngapain di India kurang lebih seperti itulah. Silakan Mas Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu India, Meredos. Perkenalkan, nama saya Ahmad Daniel. Saya mahasiswa S1 di MIT University, jurusan saya Commerce. Ini saya sedang menempuh studi di MIT semester 4 ini. Kemudian saya dari Salatiga, Jawa Tengah. Dari Salatiga Kok bisa kepikiran kuliah ke India nih sebelum kita masuk ke topik utama gitu? Kita explore dulu. Kebetulan yang pertama, waktu itu diskusi dengan ayah. Kemudian pertama kita diskusi soal jurusan Kemudian ayah bertanya ke temannya, kalau sekolah hubungannya dengan bisnis baiknya di mana kalau di Asia? Nah, itu jawaban teman-teman ayah itu kalau nggak di Filipina, di India gitu. Kemudian saya mikir itu, wah kayaknya lebih menarik di India saya gitu. Kalau menurut saya gitu kan. Kan saya itu mulai dari kelas 2 SMA mulai searching soal India, bagaimana studi di sana. Dan juga saya sering lihat video dari Mas Agus ini. Wah, nggak nyata saya sekarang ada di sini. Terima kasih. Iya. Oke, jadi karena itu ini mohon maaf, beasiswa atau biaya sendiri nih?
Saya self finance, tapi ya dapat diskon lah karena nilai SMA saya. Oke, karena nilai SMA-nya bagus ya. Ya, Kalau boleh tahu mungkin ada yang bertanya gitu ya. ya Ini lumayan. S1 ya berarti ya atau S2? S1 S1. saya. Berapa Iya. biayanya per semester ataupun mungkin juga termasuk biaya asramanya? Oh iya, per semester saya sekitar 38.000 rupiah atau sekitar berapa ya? 7,5 mungkin. Iya, 7,5 juta. Kemudian saya dapat diskon dari kampus. Dapat diskon dari kampus ya jadi sekitar 3 jutaan mungkin ya, Wow, kalau di convert itu. luar biasa ya. Iya. Iya. Hmm. Terus Terus itu untuk untuk tempat satu tinggal, semester ya Mas ya. iya, Jadi per semester saya sekitar 3 juta. Untuk tempat tinggal saya 6 bulan itu hostel dan termasuk 3 kali makan sehari itu sekitar 7.500 rupiah atau sekitar 1,5 juta wah, murah rupiah gitu. juga ya. Terjangkau. Iya betul. Uang Iya saku betul. Ya berapa kira-kira kalau amannya aku untuk halo? aman Tidak terdengar. Iya, iya itu silakan. sebenarnya ya 1,5 sudah sangat aman gitu. Bahkan 1 juta pun cukup. Wah, luar biasa ya. Satu Ini setengah itu cukup, sangat cukup. Bahkan saya bisa 1 juta dalam sebulan. Bisa saya. Iya, bisa ya, luar biasa. Belum tentu di Indonesia bisa semurah ini. bisa. Ya tergantung kita. Betul. Sejauh ini gimana impresinya belajar di Amity? Saya pikir Amity ini salah satu kampus swasta terbaik ya di India gitu. Gimana impresinya? Iya, betul. Kalau saya, yang pertama, hal yang pertama itu di infrastruktur tentu baik. Karena itu di kampus swasta ya. Kemudian yang kedua, eh, kayak apa? Persaingan di dalam kelas itu tinggi. Jadi saya terpacu untuk belajar. Tidak seperti di Indonesia lah saya waktu di Indonesia gitu. Jadi saya lebih lebih belajar di sini, lebih banyak waktu untuk belajar. Oke, Karena di sini literasinya tinggi. Jadi saya ya harus literasi tinggi juga, harus banyak lebih dari kebaca ya. bahkan melebihi. Betul. Dosen-dosennya gimana? Profesor kebanyakan atau baru bergerak dokter atau gimana? Ya dokter ada beberapa, profesor juga ada beberapa. Yang S2 hanya 1 2 dosen mungkin ya. Itu pun dosen baru. Oke, Kemudian dosen saya alhamdulillah sangat baik. Jadi mereka mengerti bahwa ada foreigner di sini. Jadi mereka full in English di oke, kelas. bagus, 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 bagus. Ya. Kalau Wah, saya pernah ada dosen satu yang pakai bahasa Hindi, kemudian ditanya sama program leadernya, apakah dosen ini pakai bahasa Hindi? Saya jawab iya. Langsung besoknya diganti, Mas. luar biasa ya, luar biasa. Iya, Oke, oke. Paling betul. tidak ini jadi gambaran bagaimana ya studi di India untuk kampus swasta ya, Amity University. Oke, terima Iya. kasih ya, Mas Daniel. Kita sekarang sudah mulai masuk ke tema utama kita terkait bagaimana pengalaman Mas Daniel ya terpapar COVID-19 yang ada di India. Kita tahu kan sekarang sedang rame-ramenya gelombang 2, apalagi mutasi virusnya bahkan sampai double, bahkan sekarang triple gitu. Nah, pertanyaan saya, kapan awal mula Mas Daniel ini merasakan ada gejala lah ataupun tanda-tanda saya ini kayaknya ada COVID gitu, dan kapan itu waktunya, tanggalnya mungkin atau harinya gitu. Gitu, oke. Saya mau cerita dari agak awal ya, Mas ya, karena Silakan. ada rentetannya. Jadi waktu itu saya tidak merasa terkena COVID atau tidak merasa tidak positif COVID karena ya sehat-sehat aja. Tapi di waktu itu saya satu mobil dengan driver yang positif corona.
Wah, itu langsung sehari setelahnya saya langsung sadar diri untuk melakukan swab tes PCR ke rumah sakit. Ya, dan ternyata positif. Dan di hari itu baru saya merasakan gejalanya. Saya Oh, merasakan sakit yang luar biasa di sendi-sendi saya. oke. Jadi semua sendi saya sakit, kemudian tenggorokan saya kering. Itu gejala saya gitu. Dan saya bersama dua orang teman saya. Yang satu teman saya itu ternyata kebetulan dua-duanya positif juga. Dan yang satu OTG, yang satu ya ada seperti masuk angin gitulah dan batuk-batuk sedikit. Cuman saya ingin menginformasikan juga, saya belum tidak tahu pasti saya itu tertularnya di mana. Cuman dari apa yang saya ingat-ingat gitu, ya hal itu saya satu mobil dengan Ya, driver yang positif itu. baik baik. Jadi kemungkinan besar adalah Saya tertular 16 April, Mas. 16 April dan sekarang kita di eh, bulan Mei tanggal 2. Jadi kurang lebih 2 pekan yang lalu ya, Mas Daniel ya. Halo Mas Daniel. Suaranya 2 terputus. Mei. Ya. Iya. Eh, bisa diulangi lagi, Betul, mohon tapi maaf. saya sudah negatif sejak tanggal 29. Tanggal 28 Al saya sudah negatif. Alhamdulillah sejak tanggal 28 sudah negatif ya. Ya. Jadi Saya memang bisa ini memang mendengar suara. ya sudah bisa, sudah bisa. Jadi memang bisa Oke. dikatakan Jadi perjalanannya saya tuh kan 2 pekan. positif tanggal 16. Jadi terus tanggal, ya betul betul. 28 tanggal. Mm-mm. Oke, oke. Nah, sekarang kita Ya, berbicara nih hampir ya. 2 pekan. Betul. Iya. Sekarang kita berbicara nih terkait gejalanya gitu ya. Nah, gejalanya tadi yang disampaikan itu langsung bereaksi 1 hari setelahnya gitu ya. Bisa diceritakan apa saja gejalanya sekali lagi mungkin lebih detail. Betul, betul, Mas. Gitu. Itu sendi-sendi saya sakit semuanya. Jadi saya kayak mau duduk aja nggak kuat itu. Tidur pun sakit. Jadi ya nggak enak. Terus tenggorokan saya kering sekali. Jadi ya saya selama positif corona ini tidak berpuasa gitu. Betul. Dan juga saya minum obat kan. Jadi nggak terpaksa saya tidak bisa puasa. Oh, oke, oke. Itu sendi itu maksudnya sendi apa? Sendi tangan, sendi kaki, sendi yang ada di bagian misalnya eh, bahu kah ataupun di mana gitu yang benar-benar terasa sakit itu? Semuanya, Mas. Baik di leher, di bahu, di pinggul, di kaki, tangan, semuanya sakit Mas saya, Mas. Luar biasa, luar biasa. Tapi Iya. penciuman bagaimana? Terus juga ini ya pernapasan apakah terganggu gitu? Untuk penciuman saya masih bisa mencium dan indera perasa saya juga masih bisa merasakan dan saya alhamdulillah tidak punya gejala di paru-paru sehingga saya tidak punya masalah di pernafasan. Unik sekali ya, soalnya kan akhir-akhir ini kan yang banyak itu kan dibutuhkan oksigen ya, karena terganggu sekali pernapasan gitu ya, khususnya untuk strain yang ada di Betul. India ini COVID-nya gitu. Oke, tapi kalau teman-temannya bagaimana, Iya. Mas Daniel? Tadi satu lagi katanya OTG ya temannya ya, tanpa gejala beneran ya? Iya, betul. Benar-benar nggak ada gejala dulu ya. Dia ya. Oke. Tetapi satunya lagi, Ada seperti masuk angin dan sedikit batuk oke, oke. gitu. Sampai apakah juga pernapasan terganggu, penciuman hilang, demam tinggi? Tidak, Mas. Nggak ada. Ada ya. Kalau yang satunya yang batuk-batuk itu ya hanya pas seperti masuk angin sedikit dan batuk-batuk sedikit itu. Oke, oke. Nah,
Ini pertanyaan mungkin yang cukup menarik ya. Saya pun dulu pernah tes juga ya COVID-19, kata petugasnya dalam waktu 24 jam. Saya memang nggak ada ngasain apa-apa ya, cuman waktu itu sudah dapat SMS gitu kan, itu deg-degan gitu, mau buka ini positif apa negatif gitu ya. Nah apalagi ini saya alhamdulillah negatif. Nah apalagi ini gimana kalau positif gitu ya, bisa ceritakan apa yang terpikirkan ketika tahu, aduh saya positif gitu. Jadi waktu itu Mas, saya itu kebetulan masih walaupun sudah sakit semua, saya masih berencana untuk puasa. Jadi waktu jam 3 pagi waktu India, saya itu bangun. Kok iya saya buka HP gitu kan. Saya buka HP, ada SMS dari lab gitu. Saya buka, aduh ternyata hasilnya positif gitu kan. Itu saya langsung terdiam dulu Mas. Saya nggak berkata apa-apa, tidak, ya hanya bisa terdiam gitu. Karena Mm-mm. saya masih merasakan sakitnya itu tadi kan. Hanya satu hal sih yang terpikirkan, apakah saya bisa sembuh? Apakah saya ini nanti akan Iya, meninggal gitu? Saya takut banget aduh itu. Insya Allah. Iya, iya. Terus ngasih kabarkah ke orang tua dan bagaimana respon orang tua ataupun orang Nah, terdekat? kebetulan teman saya juga selisih setengah jam dapat hasilnya. Oh, orang tua. Saya tidak memberitahu orang tua saya. Karena saya tahu beliau akan khawatir. Jadi saya berusaha untuk menenangkan diri saya sendiri, membuat diri saya bahagia gitu, Mas. Luar biasa. Walaupun sudah negatif nih, nggak ngasih kabar juga apa yang sudah dilalui. Oh, waktu negatif saya memberitahu, Bapak, Ibu, alhamdulillah saya negatif COVID. Dan sejak 16 April saya positif. Wah, itu langsung tangisan itu orang tua saya. Wah, Oh pantes gitu saya ya. tiap hari mimpiin kamu gitu. Oh Iya. gitu. Ya, mungkin ada feeling ya kan orang tua. Insting orang tua kan kuat ya terhadap anaknya. Betul. Insting orang tua memang bisa dikatakan pastinya ya sangat kuat gitu ya. Oke, ini saya tidak bisa membayangkan ya, pasti semua orang punya pikiran yang hampir sama kalau positif saya pikir ya. Tapi yang paling penting adalah kita kan bisa dikatakan gejalanya ini ringan gitu. Itu yang patut kita syukuri sih ya. Oke. Alhamdulillah, betul Mas. Nah, pada saat sudah positif nih ya, pada saat sudah positif, sudah tahu, itu sudah bisa tenangnya tuh kapan? Sudah bisa menerima gitu, sudah bisa. Ya, oke lah. Saya saya langsung kayak melakukan observasi gitu Mas. Jadi yang di usia saya yang kena positif ini ada yang meninggal atau enggak gitu. Dan ternyata angkanya sangat sedikit. Wah, dari situ saya langsung semangat lagi, Mas. Wah, Optimisme saya bisa ada. melewati ini. Iya, betul. Mm-mm. Langsung optimis saya. Oke. Dan saya waktu itu langsung ya menghubungi dokter, langsung dikirim obat juga. Ya, teman-teman saya yang di Indonesia saja yang positif hanya melakukan self isolation atau isolasi mandiri bisa sembuh, apalagi saya yang dibantu obat-obatan gitu, Mas. Mm-mm. Oh gitu ya. Jadi ini maksudnya Anda ngontak dokter yang ada di Delhi gitu ya? Sudah ada dokter yang langsung mengkontak kita Iya. atau kita mengontak dokternya terlebih dahulu pakai apa gitu, aplikasi atau kayak gimana? Jadi saya diberi kontak dokter oleh KBRI, saya menghubungi dokternya, kemudian diberi resep gitu Mas modelnya. Obatnya apa saja? Masih ingat? Atau resepnya apa gitu? Harus apa gitu? Oh, total tuh ada 7 obat Mas. Yang saya ingat tuh ada multivitamin, ada antibiotik, ada betadine yang untuk kumur, ada banyak Mas, saya nggak ingat saya. Boleh tahu berapa harga semua obat itu ditotalin kalau kita beli? Mungkin sekitar hampir hampir 1 juta ya, sekitar 900 ribu. Saya pikir masih oke lah ya, istilahnya
untuk kesembuhan COVID-19 itu benar-benar masih terjangkau gitu saya pikir ya. Heeh. Betul, Mas. Oke Mm, sekali. ya. Nah, eh, kira-kira pada saat itu terjadi ya, apakah Anda mengabarkan KBRI dan apa respon dari kedutaan besar kita? Apa yang dilakukan kedutaan besar kita pada saat itu? Waktu itu saya positif positif langsung hubungi KBRI, Mas. Dan itu itu tadi saya diberi kontak dokter, kemudian saya diberi resep dan saya membeli obat. Itu biaya dokter alhamdulillah ditanggung KBRI dan biaya obat juga alhamdulillah ditanggung KBRI gitu. Luar biasa. Ya, alhamdulillah ya. Ini berkah buat kita mahasiswa gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, kalau Terima begitu, kasih juga ini ke KBRI ini. ya, ini luar biasa KBRI New Delhi ya. Saya acungin jempol. Nah, jadi apa sih tipsnya agar bisa sembuh dari COVID-19 versi Mas Daniel ini? Ya, yang pertama ya patuhi protokol kesehatan tentu ya Mas ya. Mhm. Nah, atau isolasi mandiri Mhm. itu. Kemudian minum semua obat dari dokter. Dan yang ketiga yang paling penting nih Mas, selalu positive thinking Mas. Wah itu penting gitu Mas. Kalau negative Oke. thinking itu ya nggak sembuh-sembuh kita Mas. Oke. Hanya tiga hal itu. Dan tentu berdoa ya itu ya wah, penting juga itu, paling penting berdoa. Berdoa, iya betul betul. Oke, jadi positive thinking ini yang paling penting ya. Kalau kita berpikir negatif, mungkin respon tubuh pun juga akan negatif juga gitu. Ya, Lambat sembuh mungkin begitu ya. betul Mas. Saya sering-sering lihat video lucu gitu lah Mas. Atau buka hal-hal yang bikin saya bahagia gitu. Oh, oke, oke. Ini tips juga gitu ya. Tapi, Dan tapi, juga ada satu tips lagi Mas. Saya sering berjemur Mas. Saya oh, oke. sering di jam 10 itu sering Mm-mm. berjemur saya. Apakah Mas Daniel Badannya menjadi sempat? lebih ringan. Oh, oke. Jadi badan lebih, oke, menjadi lebih ringan ya. Satu lagi Mas Daniel. Jadi Mas Daniel benar-benar menjaga karantina mandiri ya, nggak keluar rumah sama sekali ya. Tidak. Saya kebetulan satu apartemen itu 3 orang. Dan kalau keluar kamar, saya kayak udah koordinasi dulu, Mas. WhatsApp, Jangan sampai telepon. ada 2 orang di luar yang berbarengan. WhatsApp, Hmm, kami WhatsAppan. oke, yang masak Ya pun jadi juga betul-betul menjaga gitu. luar biasa. Menjaga kontak dengan orang lain. Oke, luar biasa. Jadi nanti ada yang tugas masak kerjain sendiri, tugas bersihin rumah kerjain sendiri. Oke, bagus bagus. Ini salah satu tips ya bagi mereka yang melakukan karantina Iya. mandiri secara bersama-sama gitu ya. Oke, mantap kalau gitu. Nah, ini nih pertanyaan yang saya pikir juga menarik. Bagaimana rasanya jadi orang yang terpapar COVID di negara orang, apalagi India yang sekarang lagi rame-ramenya gitu dibicarakan. Iya, Mas. Pertama, saya jujur takut, Mas. Dan juga ya justru saya khawatir gitu kan, Mas. Karena apa ya? Apa yang akan terjadi di diri saya itu ya saya harus menerima sendiri karena tidak ada family di sini gitu kan. Saya harus siap dengan segala sesuatu yang akan terjadi. Kemudian ditambah lagi teman-teman saya itu sering nge-share berita-berita soal India yang mengerikan di Indonesia gitu, Mas. Saya menjadi agak khawatir dari situ. Kemudian saya mencoba untuk observasi berita-berita yang valid, yang tentu berbahasa Inggris di India gitu. Itu ya akhirnya saya menemukan optimisme sendiri. Iya, iya. Oke, berarti memang optimisme di tengah
apa ya, perantauan itu penting banget ya, apalagi di India saat ini gitu ya, yang sedang heboh di negara kita sendiri gitu. Betul, Mas. Nah, oke, Iya, Mas. luar biasa, luar biasa. Lalu kira-kira baik sekarang itu apa rasanya gitu? Apa yang Mas Daniel rasakan setelah menjalani ini gitu ya, dan akhirnya negatif, apa yang sekarang dirasakan? Kalau yang saya rasakan, saya sudah alhamdulillah sehat total, Mas. Saya jadi sudah tidak merasakan sakit apapun. Ya, hanya gimana ya, masih kebetulan saya akan tes swab PCR lagi besok hari Rabu untuk benar-benar memastikan bahwa virus COVID ini sudah tidak ada di dalam tubuh saya gitu. Oke, oke. Kita doakan semoga benar-benar Mas Daniel ya Meredos positif, positif menjadi negatif gitu ya. Maksudnya ini negatif gitu ya untuk COVID-19-nya ya. Kabar positif tentang Iya, Mas. kenegatifan COVID-19-nya gitu. Itu maksud saya. Iya, Mas. Amin, Dan amin. Mas Daniel kira-kira ada pesan nggak buat mereka yang belum tertular, mungkin juga seperti saya, dan bahkan kepada orang yang belum percaya terhadap COVID-19? Oke, Mas. Yang pertama, Mas, saya itu orang yang saya termasuk orang yang selalu mematuhi protokol kesehatan dan akhirnya ternyata saya ya kecolongan Luar juga, saya biasa. positif COVID akhirnya. Tapi alhamdulillah sudah negatif. Jadi yang pertama pesan saya itu patuhi protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker kemanapun, termasuk di dalam rumah sekalipun, Mas. Terus menggunakan hand sanitizer, itu penting. Terus yang kedua, Mas, ikuti seluruh anjuran pemerintah. Kalaupun misal di Indonesia nggak boleh mudik, ya jangan mudik lah, Mas. Itu bahaya untuk kita dan untuk keluarga kita yang ada di rumah itu. Yang ketiga, ya selalu positive thinking, selalu berkegiatan yang positif juga. Terus yang keempat, ya selalu berdoa, Mas. Wah, itu apapun yang terjadi kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul betul. Bagus sekali pesan ini ya. Itu aja sih, Dan Mas. juga kalau misalnya ada kegiatan ngumpul-ngumpul bareng tuh gimana pendapat Mas Daniel, ataupun mungkin semobil bersama gitu, dengan orang lain, ataupun satu ruangan bersama dengan orang lain saat ini gimana? Kalau betul-betul bisa dihindari, ya hindari dulu, Mas. Hmm. Sampai semua sudah tervaksinasi atau dunia ini mulai normal kembali, itu dihindari. Kalau benar-benar urgent lah baru ya nggak apa-apa berkumpul, itu pun harus ya, dalam jumlah yang sedikit gitu ya. Hmm. Mas Daniel, apakah sekarang berpikir akan bisa, kan kita berpikir membentuk antibodi gitu ya sekarang gitu. Badan kita sudah mengenali virus COVID-19, lalu sekarang apakah Mas Daniel masih berpikir mungkin saya nih kalau ada COVID lagi bakalan mental gitu ya, nggak kena gitu, apa, atau justru sebaliknya saya masih khawatir jangan-jangan saya bisa kena lagi? Oh, Mas, saya justru akan semakin patuh terhadap protokol kesehatan itu tadi, Mas. Karena saya tahu bagaimana rasanya dan juga banyak berita yang memberitakan bahwa penyintas masih bisa tertular lagi. Wah, saya kalau ngingat-ngingat rasanya saya nggak mau lagi, Mas. Makanya saya akan lebih patuh terhadap protokol kesehatan, Mas. Luar biasa. Ya, semoga ini menjadi pengingat saya bagi diri saya sendiri dan juga Meredos sekalian, agar kita benar-benar mengikuti protokol kesehatan, mengikuti anjuran pemerintah ya, dan benar-benarlah kita terapkan dalam kehidupan kita, bahkan bisa kita katakan sekarang menjadi gaya hidup kita gitu ya, bukan sifatnya preventif lagi gitu. Oke, Mas Daniel, terima kasih banyak atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya dan juga Meredos. Semoga saja ini bermanfaat. Ada yang ingin disampaikan nih di akhir mungkin sekali lagi?
Ya, amin. Terima kasih untuk doanya. Dan saya juga sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mas Agus Sofia. Saya sungguh senang ini karena saya biasa melihat ternyata saya sekarang ada di dalamnya. Terima kasih, Mas. Dan saya mohon maaf Sama-sama, kalau ada saya salah-salah juga. kata. Kepada Meredos juga, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Siap, siap. Terima kasih banyak Mas Daniel. Insya Allah tidak ada dan ini benar-benar bermanfaat dan pastinya semoga di bulan Ramadan ini kita dilancarkan ibadah puasanya dan ini pun juga dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Oke, terima kasih banyak Mas Daniel sekali lagi dan Amin ya semoga Allah. teman-temannya juga kembali dalam keadaan negatif, sembuh kembali dan semoga saja kita dapat melalui ujian di gelombang kedua COVID-19 yang ada di India maupun di beberapa negara yang lainnya. Baik, demikian Perdos wawancara kita, podcast kita bersama Mas Daniel, ya teman seperjuangan di India, sesama mahasiswa. Sekali lagi semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Bon syukriya Perdos, Firmilengge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Perdos sekalian. Dan dadah juga kepada Mas Daniel. Iya, Mas. Saya izin matikan ya. Iya, Mas.